Assalamualaikum sahabat-sahabat ruang bercerita yang dirahmati Allah. Bayangkan, seorang wanita tua berpakaian kebaya mahal, duduk kaku di sofa rumah mewahnya. Tapi yang membuat warga ketakutan bukan karena kematiannya, melainkan karena mata jenazahnya terbuka setengah, membesar pelan, dan menatap ke langit-langit seperti sedang melihat sesuatu yang tak mampu dilihat manusia. Di sekelilingnya, bau terbakar menyengat, seperti daging yang gosong. Dan saat pembantunya hendak mendekat, tiba-tiba jenazah itu mengeluarkan suara nafas lirih. Padahal ia sudah dinyatakan meninggal sejak 1 jam lalu. Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah kepala desa Karangjati malam itu? Dan kenapa tubuh itu seolah belum siap meninggalkan dunia? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Malam itu langit desa Karangjati digelayuti awan hitam pekat. Angin berhembus aneh, tidak deras, tapi membawa hawa dingin yang menyusup sampai ke tulang. Di sebuah rumah besar yang menjulang mewah di tengah kampung, Bu Rosmawati, istri kepala desa yang dikenal tajir dan galak, ditemukan tidak bernyawa. Ia duduk di sofa ruang tamu. Kepalanya tegak, tangan terlipat di pangkuan, tapi wajahnya tegang dan matanya seperti tidak sepenuhnya tertutup. Pembantunya, Sri, yang baru saja selesai menyapu halaman, melihatnya pertama kali. Tapi alih-alih berlari atau menjerit, Sri membeku di tempat. Bibirnya gemetar. Bu Ros? Tak ada sahutan. Langkah Sri maju setapak. Tapi begitu melihat jelas wajah itu, dia menjerit sekencang-kencangnya dan langsung jatuh terduduk, tubuhnya menggigil. Suara jeritannya mengundang tetangga dekat. Beberapa warga datang terburu-buru, termasuk Pak Burhan, suami Rosmawati yang baru pulang dari pertemuan dinas di balai desa. Ia berlari masuk. Dan begitu melihat istrinya, Pak Burhan memegang dadanya, sesak. Istrinya yang semalam masih menyuruh-nyuruh pembantu dengan suara keras itu, kini terdiam membatu, tapi dengan mata yang seolah hendak menyampaikan ketakutan terakhir yang belum selesai. Dokter desa datang. Ia periksa nadi, lalu mengangguk pelan. Sudah meninggal. Sekitar 1 jam yang lalu. Tapi wajahnya aneh ya? Bisiknya. Warga mulai berkumpul. Tapi tidak seperti biasanya. Tak ada yang berani menyentuh jenazahnya. Tak ada pula tangisan dari orang-orang sekitar. Semua hanya menatap dari jauh, dengan bisik-bisik lirih yang mengendap seperti kabut. Apa benar Bu Rosmawati meninggal? Iya. Tapi katanya matanya masih bergerak. Sri bilang tadi waktu dia lihat, wajahnya berubah. Masya Allah. Pak Burhan tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk. Namun raut wajahnya seperti memendam sesuatu. Ia tahu, istrinya bukan wanita yang disukai banyak orang. Selama hidupnya, Rosmawati sering memaki anak-anak kecil di jalan, menampar pembantu hanya karena teh terlalu manis, dan menolak setiap permintaan sumbangan dari anak yatim atau fakir miskin yang datang ke rumah. Tapi tetap saja, tidak ada yang menyangka kematiannya akan seperti ini. Jenazah itu tidak ditidurkan. Ia tetap duduk di sofa. Warga yang mencoba memindahkan tubuhnya ke kamar jenazah, mendadak merasa seperti tertolak. Tangannya kaku. Bahunya berat. Bahkan 2 laki-laki muda yang mencoba mengangkatnya, hanya mampu menggoyang sedikit. Aneh, berat banget kayak nempel. Padahal beliau kecil ya badannya. Langit di atas desa mulai menggeram. Petir menyambar jauh di ujung barat. Tapi hujan tak turun. Di rumah itu, waktu terasa berhenti. Dan di wajah jenazah Bu Rosmawati, ketakutan abadi itu masih terpampang jelas. Malam di desa Karangjati belum benar-benar larut, tapi rumah Bu Rosmawati sudah seperti ditelan waktu. Setelah kematiannya diumumkan, puluhan warga berdatangan. Tapi tak satu pun berani masuk ruang tengah tempat jenazahnya berada. Dari luar, rumah itu terlihat terang. Namun bagi siapapun yang melangkah masuk, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke dada, membuat tengkuk meremang. Bau wangi melati bercampur sesuatu yang tak lazim, seperti gosong dan amis yang samar, menggantung di udara. Pak Burhan, suami Bu Ros,
berdiri di dekat pintu. Wajahnya tak menunjukkan duka. Justru lebih dekat pada kebingungan dan rasa bersalah yang tersembunyi. Ia mengangguk pada tetua desa yang datang, tapi tak bisa mengucap sepatah kata pun. Ia tahu malam ini tidak akan berakhir tenang. Ibu-ibu dari kampung mulai berkumpul di luar kamar. Bu Nurlela, ketua pengurus jenazah, ditunjuk untuk memimpin proses perawatan. Ia wanita tangguh, berpengalaman mengurus lebih dari 30 jenazah. Tapi malam ini tangannya gemetar. Saya nggak bohong, bisiknya kedua temannya. Baru kali ini saya ngerasa ini bukan tubuh biasa. Mereka membuka lemari dan mencari perlengkapan memandikan jenazah. Kain kafan disiapkan. Air hangat diambil. Namun begitu mereka memasuki kamar tempat jenazah diletakkan di atas dipan, semua langkah terhenti. Tikar pandan yang dibentangkan terasa basah, meski tidak disiram. Udara di ruangan itu seperti berubah menjadi kabut. Dan jenazah Bu Rosmawati, yang baru saja dipindahkan dari sofa oleh 4 orang pria dengan susah payah, terbaring dalam posisi aneh. Lehernya sedikit menengadah, dan bola matanya terlihat dari celah kelopak yang belum sepenuhnya tertutup. Baca doa dulu, baca Yasin, ucap Bu Nurlela cepat, mencoba menenangkan dirinya sendiri. 3 ibu lainnya ikut duduk bersila di sisi jenazah. Salah satunya, Bu Sami, memegang tasbih dan terus beristighfar. Tapi tiba-tiba, lampu kamar redup sendiri. Tidak padam. Hanya meredup. Seolah ada kabut tipis yang membungkus bohlam. Lalu daun jendela bergoyang pelan. Padahal jendela terkunci. Di luar, terdengar suara daun jatuh. Di dalam, suasana makin sunyi. Bahkan suara napas pun tertahan. Bu Nurlela membuka penutup wajah jenazah perlahan. Tapi begitu ujung kain terangkat, wajah Bu Rosma seperti sedang marah. Alisnya tertarik ke tengah. Sudut mulutnya mengerucut seperti hendak menghardik. Urat di lehernya masih tampak menonjol. Dan sorot matanya yang setengah terbuka mengarah ke langit-langit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisik Bu Sami, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, boom! Gayung plastik yang diletakkan di ember air tiba-tiba jatuh sendiri. Semua orang di ruangan itu melonjak. Salah satu ibu menjerit kecil, lalu buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Di luar kamar, warga mendekat, mencoba melihat apa yang terjadi. Tapi tidak ada yang berani masuk. Desas-desus mulai menyebar. Tadi pagi katanya Bu Ros lempar baki ke kepala anak kecil yang duduk di pagar. Minggu lalu dia ngusir nenek-nenek dari beranda masjid karena dianggap pengemis. Kemarin sore masih kedengaran dia marah-marah ke pembantu karena lupa ngasih teh manis. Semua ingatan buruk itu kini menyeruak ke permukaan. Tak ada warga yang berani mengatakannya keras-keras saat almarhumah masih hidup. Tapi malam ini, semua rasa takut berubah menjadi kecemasan spiritual. Mungkinkah Allah sedang menunjukkan sesuatu? Pak Burhan yang duduk di ruang tamu mulai menangis diam-diam. Tangannya meremas ujung sajadah. Ia tahu, istri yang dibelanya selama ini, kini sedang menghadapi sesuatu yang tak bisa ia bantu. Dan malam itu, angin di luar rumah terus berhembus pelan, seolah membawa pesan-pesan dari sesuatu yang belum selesai. Waktu bergulir. Tapi warga desa Karangjati tahu, ini baru permulaan. Fajar belum menyingsing, tapi di rumah besar keluarga Kades Karangjati, suasana sudah semakin tegang. Seharusnya pagi ini jenazah Bu Rosmawati mulai dimandikan sebelum dimakamkan selepas duhur. Tapi tanda-tanda semalam membuat semua orang ragu. Bu Nurlela duduk di tepi dipan. Wajahnya kaku, tangannya menggenggam erat mushaf kecil yang tak lepas sejak semalam. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini tugas yang mulia. Tapi hati kecilnya terus berbisik, ada yang salah dengan jenazah ini. 4 ibu lainnya akhirnya berkumpul. Mereka saling pandang, tak satu pun bicara. Di tengah mereka, tubuh Bu Rosmawati terbujur kaku. Namun wajahnya tidak seperti wajah orang mati. Matanya setengah terbuka, dan bola matanya seperti bergerak tipis, bergeser ke kanan. Mulutnya terbuka lebar, seperti menjerit diam-diam. Ayo kita mulai. Bismillah, ucap Bu Nurlela akhirnya. Salah satu ibu mulai menyiramkan air hangat dari ember. Pelan, tertahan. Tapi saat tetes pertama menyentuh dada jenazah, tubuh itu mendadak bergetar halus. Bukan menggeliat,
Tapi seperti tanah yang bergetar saat ada gempa kecil. Gayung air terlepas dari tangan si ibu. Ia mundur sambil mengucap istighfar berulang-ulang. Lanjutkan, jangan goyah. Ini ujian. Suara Bu Nurlela bergetar. Tapi ia tetap tegar. Air disiram lagi. Kini bagian perut. Tapi kulit jenazah tampak mengelupas halus, seperti terbakar dari dalam. Aroma amis tercampur hangus langsung memenuhi ruangan. Bu Sami memegangi ujung mukena. Ia muntah kecil di pojok kamar lalu tak kembali lagi. Tinggal 3 orang. Mereka kini hendak memiringkan jenazah untuk menyiram bagian punggung. Tapi tubuh itu berat luar biasa. Astagfirullah, ini badannya kayak batu, ucap salah satu ibu. Dengan susah payah, mereka menyiramkan air terakhir ke bagian kaki. Tapi begitu selesai dan tubuh hendak dilap, kain penutup wajah terbuka sendiri. Bukan tersingkap karena angin, tapi seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya pelan dan menjatuhkannya ke lantai. Dan semua orang di ruangan itu menyaksikan sendiri, mata jenazah kini lebih terbuka dari sebelumnya. Bola matanya membesar, pupilnya mengarah ke langit-langit, dan di pelipisnya mengalir setetes cairan hitam pekat seperti oli. Bu! Matanya makin besar, ucap Bu Nurlela, nyaris tak terdengar. Ia mendekat, tapi ketika tangannya hendak menyeka wajah jenazah, tiba-tiba bola mata itu bergerak. Sekilas. Hanya sekejap, tapi cukup membuat Bu Nurlela jatuh terduduk sambil menangis. Di luar ruangan, beberapa warga yang mendengar jeritan lari masuk. Tapi begitu melihat wajah jenazah yang kini seperti orang ketakutan yang menjerit tanpa suara, mereka semua berhenti di ambang pintu. Tak satu pun berani masuk. Pak Burhan, kepala desa, datang tergesa. Wajahnya pucat, baju koko putihnya lecek. Ia menatap tubuh istrinya dengan napas terputus-putus. Itu bukan Rosma, bukan lagi, gumamnya sambil mundur pelan. Bu Nurlela masih terduduk. Tangannya gemetar. Mulutnya tak henti berzikir. Warga di luar mulai resah. Ada yang menyarankan memanggil ustadz. Ada yang menyarankan menunggu lebih lama. Tapi waktu terus berjalan, dan jenazah belum bisa dikafani. Pagi itu, 3 ibu-ibu dari kampung sebelah yang semula bersedia membantu, memutuskan pulang diam-diam. Mereka tak sanggup. Dan Bu Nurlela, yang kini tinggal sendiri di ruang jenazah, tahu betul. Ini bukan jenazah biasa. Ini tubuh yang belum diterima tanah. Tubuh yang masih menggenggam beban dosa, dan sedang disiksa. Bahkan sebelum dikubur. Pukul 8 pagi, mentari belum juga menampakkan diri. Langit di atas desa Karangjati kelabu pekat. Angin semilir terasa dingin, menusuk seperti hembusan dari liang yang dalam. Di rumah besar milik Pak Kades Burhan, suasana semakin tegang, semakin gelap, dan semakin tak masuk akal. Jenazah Bu Rosmawati belum dikafani. Proses memandikan pun belum sempurna. Para ibu-ibu yang membantu tadi telah pulang satu persatu. Hanya tinggal Bu Nurlela, duduk bersimpuh di pojok kamar, dengan mukena yang sudah basah oleh air dan peluh. Tangannya masih menggenggam tasbih, tapi bibirnya tak lagi kuat berzikir. Wajah jenazah Rosma kini terlihat lebih menakutkan. Bola matanya membesar seperti ditekan dari dalam tengkorak. Kelopak matanya yang tadi hanya mereka sedikit, kini mulai robek di sisi kanan. Pupil matanya mengarah lurus ke langit-langit kamar, seperti sedang melihat sesuatu yang menggantung di atas, sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh ruh yang tersiksa. Yang lebih mengerikan, dari celah bibirnya yang menganga, asap tipis mulai mengepul. Bukan asap dari dupa atau kemenyan, tapi asap yang membawa bau gosong, bau daging terbakar, bau kematian yang bukan berasal dari dunia ini. Warga yang mencoba masuk, langsung menutup hidung sambil menahan mual. Astagfirullah, ini baunya bukan bau mayat biasa, ucap salah satu warga laki-laki yang baru saja datang. Pak Burhan yang berdiri di tengah ruangan tak sanggup berkata-kata. Ia hanya memegangi kepala, tubuhnya gemetar. Lelaki itu, yang dulunya disegani karena kekuasaan, kini tunduk dalam ketakutan. Saya pernah lihat dia siram air got ke wajah pemulung waktu bulan puasa depan mata saya sendiri. Ucapnya lirih, seolah kepada diri sendiri. Beberapa warga lain mulai bercerita juga. Cerita-cerita lama. Cerita yang dulunya hanya dibisikkan diam-diam kini keluar begitu saja. Ia pernah tuduh anak yatim mencuri, padahal cuma duduk di pagar rumah.
Dia lempar sandal ke nenek-nenek yang numpang berteduh. Ngusir pengemis pakai sapu, depan umum. Dan kini, semua itu muncul dalam wujud paling nyata. Bu Nurlela yang mencoba kembali menutup wajah jenazah dengan kain tipis, melihat sendiri kain itu terbakar dari ujungnya. Bukan terbakar karena api, tapi seperti membara sendiri. Ujungnya menghitam, mengerut, lalu jatuh ke lantai sambil mengepulkan asap. Tangis kecil pecah di ruangan itu. Seorang ibu yang melihat kejadian itu dari balik pintu langsung pingsan. Di saat bersamaan, lampu kamar padam. Semua yang berada di dalam menahan napas. Hening. Dalam gelap, suara desis pelan terdengar, seperti seseorang yang sedang tertawa lirih, atau mungkin mengerang dalam siksaan. Bu Nurlela merangkak ke sudut dan memeluk lututnya. Bibirnya bergerak cepat membaca istighfar. Tapi suara itu tetap terdengar. Pak Burhan mengambil lilin dari ruang tengah, menyalakannya dengan korek. Cahaya redup menerangi kamar. Tapi yang terlihat justru bayangan besar di dinding. Bayangan jenazah istrinya, membesar memanjang dan bergerak meski tubuh aslinya diam. Pak Burhan mundur, jatuh terduduk, dan menangis. Apa ini? Ya Allah, ampun. Tapi tak ada ampun yang bisa diminta dari manusia, saat Ruh sendiri yang menanggung murka. Salah satu warga berlari ke masjid, memanggil Ustadz Ramli. Beberapa lainnya mundur ke halaman. Rumah besar itu kini bukan lagi tempat tinggal, tapi seperti wadah kutukan. Dan di dalam kamar itu, jenazah Bu Rosmawati masih terbujur. Namun wajahnya terus berubah. Dari tegang menjadi kaku. Dari kaku menjadi menyeramkan. Bibirnya mulai membusuk di satu sisi, seperti terbakar dari dalam. Dan dari hidungnya kini mengalir darah kehitaman, menetes ke tikar pandan yang sudah basah oleh cairan tubuh dan air kafan yang tertunda. Seluruh ruangan kini dipenuhi bau gosong dan besi terbakar. Dan semua orang tahu, ini belum puncaknya. Ini, baru awal azab yang diperlihatkan terang-terangan. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Rumah besar keluarga Kades Burhan kini benar-benar berubah menjadi pusat kecemasan. Bukan karena duka, tapi karena ketakutan yang makin nyata, makin tak masuk akal, dan makin sulit dijelaskan dengan logika manusia. Jenazah Bu Rosmawati masih terbaring di tikar pandan, di ruang tengah rumah. Udara di ruangan itu seperti tak bersirkulasi. Dingin, padat, dan sesak. Warga yang hendak masuk hanya bisa menatap dari balik jendela. Tak satu pun dari mereka berani melangkah lebih dekat. Bahkan suaminya, Pak Burhan, hanya duduk lemas di teras. Tubuhnya menggigil meski matahari mulai muncul dari balik mendung. Di dalam ruangan, Bu Nurlela menunduk diam. Satu-satunya yang tersisa di dekat jenazah. Namun ia bukan lagi dirinya yang semula tegar. Air matanya telah lama kering. Bibirnya pecah karena terlalu lama berzikir. Di hadapannya, wajah Bu Rosma terus berubah. Bola mata jenazah itu semakin besar. Bukan ilusi, bukan halusinasi. Semua yang melihat menyaksikan hal yang sama. Mata itu menonjol keluar dari kelopaknya. Urat-urat merah menyembul kasar. Tampak seperti akar yang tumbuh liar dari dalam rongga mata. Satu sisi kelopak ini robek sepenuhnya. Dan bagian putih mata berubah menjadi kebiruan seperti tersedak sesuatu dari alam lain. Astagfirullah, astagfirullah. Pak RT yang baru datang bersama Ustadz Ramli langsung menutup mulut. Wajahnya pucat pasi. Ia sempat melihat jenazah tadi malam, tapi tidak seperti ini. Kini wajah itu bukan lagi wajah manusia. Matanya bukan sekadar terbuka. Itu membesar seperti hendak keluar, ucapnya dengan suara tercekat. Ustadz Ramli melangkah perlahan ke dalam rumah. Wajahnya penuh kehati-hatian. Ia membawa mushaf kecil dan sebungkus daun bidara di tangannya. Begitu mendekat ke jenazah, langkahnya terhenti. Dari arah mata yang membelalak itu, muncul cahaya samar. Seperti pantulan cahaya dari dalam, bukan dari lampu ruangan. Cahaya merah, kecil, tapi hidup. Cahaya yang seolah menyala dari sesuatu yang membara di balik bola mata. Ini sudah sangat berat, ujar Ustadz Ramli lirih. Ia duduk bersila perlahan. Di sebelahnya, Bu Nurlela merapat, tubuhnya seperti tanpa tenaga. Ustadz mulai membaca ayat kursi. Tapi baru 2 baris dibaca. Terdengar suara, krek, pelan. Semua yang ada di ruangan itu menahan napas.
Suara itu datang dari tulang rahang jenazah yang tiba-tiba mengendur. Mulutnya yang semula terbuka perlahan menganga lebih lebar, seperti terpaksa membuka, seperti hendak mengeluarkan sesuatu, atau berteriak tanpa suara. Pak RT menjerit kecil. Dua warga yang melihat dari jendela langsung berlari mundur. Dan di saat itu, bola mata jenazah benar-benar menonjol keluar. Setengah dari bola matanya tampak terlepas dari rongga. Menggantung, menatap, menghantui. Bu Nurlela langsung jatuh tersungkur, memeluk kaki Ustadz Ramli sambil menangis tanpa suara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dia. Namun Ustadz Ramli tak berhenti membaca ayat. Suaranya makin keras, makin dalam, menembus dinding ketakutan yang merambat dari ubun-ubun hingga ubin rumah. Tiba-tiba, listrik rumah padam. Seluruh ruangan gelap. Semua suara berhenti. Yang tersisa hanya suara nafas. Nafas dari dalam tubuh yang seharusnya sudah tidak bernyawa. Ustadz, ada bau, ada bau? Lirih Pak RT yang kini duduk di lantai. Wajahnya tak berani diangkat. Dan benar saja, bau darah hangus menyebar perlahan. Menguar dari hidung dan mulut jenazah. Menyelimuti rumah itu seperti kabut dosa yang tak bisa ditutup lagi. Mata itu masih terbuka. Bola matanya tetap membesar, menggantung seperti hendak jatuh. Dan dari pelipisnya kini mengalir. Cairan bening bercampur merah gelap. Tak satu pun berani menutupnya. Tak satu pun berani menatapnya lebih lama. Warga mulai menjauh. Beberapa mundur perlahan tanpa berkata-kata. Dan jenazah itu terus menatap langit-langit rumah, seolah sedang menyaksikan sesuatu di atas sana. Mungkin neraka. Atau mungkin dosa-dosa yang kini kembali menagih. Pukul 11 siang. Matahari mulai tinggi, tapi tak mampu menembus mendung yang menggantung rendah di atas rumah Pak Kades Burhan. Langit gelap. Desa Karangjati sunyi. Rumah besar itu seperti dikucilkan. Di dalamnya, jenazah Bu Rosmawati masih terbaring di atas tikar pandan, belum dikafani. Matanya menggantung keluar, kelopak robek, cairan bening bercampur darah mengalir dari pelipisnya. Namun belum cukup sampai di situ. Warga yang masih bertahan menyaksikan dengan ngeri. Pak RT terduduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ustadz Ramli masih bersila di sisi jenazah, bibirnya terus melantunkan ayat kursi dengan nada bergetar. Bu Nurlela terbaring lemah di belakang Ustadz. Suaranya habis. Tangisnya kering. Tapi matanya tak lepas dari tubuh Bu Rosma. Tiba-tiba, plak. Suara jatuh kecil, tapi cukup membuat semua orang di ruangan itu tersentak. Kapas hidung yang semula disumbatkan ke lubang hidung jenazah, terlempar sendiri. Dua-duanya. Satu kapas jatuh ke sisi kanan, satu lagi berguling pelan ke arah kaki Ustadz Ramli. Semua mata tertuju ke sana. Dan yang paling mengejutkan, ujung kapas itu basah. Bukan oleh air biasa, tapi berwarna hitam pekat, seperti darah busuk yang sudah membeku. Bu Nurlela menggigil, tubuhnya merapat ke dinding. Ustadz, itu keluar sendiri, ucapnya terbata. Ustadz Ramli menatap tajam kapas itu. Ia ingin mengangkatnya. Tapi begitu tangannya mendekat, terasa hawa panas yang menyengat kulit. Panas, ini kapas panas, bisiknya. Tangannya mundur spontan. Ia mengusap telapak dengan lengan jubah. Kapas itu seolah baru saja dilempar keluar dari perut bumi. Dan baunya, bau darah, daging busuk, dan besi karatan yang menyatu jadi satu aroma tak tertahankan. Di luar, warga yang mengintip dari jendela menjerit pelan. Astagfirullah, kapasnya keluar sendiri. Ya Allah, ini azab. Udah, tutup jendelanya. Tutup. Anak-anak ditarik oleh ibu mereka. Beberapa warga laki-laki meninggalkan halaman rumah sambil terus melafalkan istighfar. Kejadian tak berhenti di situ. Dari mulut Bu Rosmawati, keluar suara napas lirih. Hahaha. Hanya sekali, tapi jelas. Pelan. Bas. Semua yang ada di ruangan membeku. Napas itu nyata. Seolah ruh yang belum tenang masih berdiam di tubuh yang membusuk perlahan. Ustadz Ramli menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan jenazah yang sekadar belum tenang. Ini jenazah yang masih dihukum. Dihukum bahkan sebelum dikuburkan.
Pak RT bangkit, tapi lututnya lemas. Saya tak pernah tahu semua ini mungkin terjadi. Apa ini karena? Ia tak melanjutkan. Suaranya hilang ditelan tangis sendiri. Tikar pandan tempat jenazah dibaringkan kini berubah warna. Cairan hitam dari mulut, hidung, dan pelipis mulai membentuk genangan kecil. Bas, lengket. Bau menyengat. Bukan hanya darah, tapi amarah yang mengalir dalam bentuk fisik. Pak Kades Burhan masih di teras. Seseorang menyampaikan kabar bahwa kapas dari hidung istrinya keluar sendiri. Ia tak bicara. Ia hanya menunduk dan menangis dalam diam. Warga mulai mendesak agar rumah itu segera dibacakan doa bersama, atau dikosongkan total. Beberapa bahkan mengusulkan agar jenazah dibakar. Tapi Ustadz Ramli mengangkat tangan. Tidak. Dia tetap Muslim. Dia tetap harus dikubur. Tapi bukan hanya dengan tangan kita. Harus dengan pengampunan. Dan malam pun terasa seperti sudah menunggu. Padahal baru menjelang siang. Jenazah itu seolah belum siap pergi. Tanah yang belum siap menerima. Siang hari di desa Karangjati biasanya riuh. Suara anak-anak bermain, ibu-ibu menjemur pakaian, dan bapak-bapak ngobrol di pos ronda adalah pemandangan yang lazim. Tapi hari ini, semua itu hilang. Desa menjadi senyap. Terlalu senyap. Sejak kabar menyebar bahwa kapas dari hidung jenazah Bu Rosmawati keluar sendiri, dan matanya membesar seperti hendak lepas, warga mulai menjauh. Tak ada lagi yang mau masuk rumah itu. Bahkan melintas di depan pagar pun mereka hindari. Beberapa ibu menutup jendela rumahnya. Anak-anak dilarang main keluar. Orang-orang memilih berdiam di dalam rumah, berbisik takut-takut saat menyebut nama rumah Kades. Pak Burhan, suami Bu Ros, tampak duduk lesu di kursi kayu halaman rumah. Kepalanya tertunduk. Sejak pagi ia belum berganti baju. Baju koko putih yang ia pakai semalam kini lusuh dan basah oleh keringat dingin. Beberapa warga mencoba menghampiri, tapi tak ada yang tahu harus berkata apa. Yang mereka tahu, jenazah itu belum dikubur. Meskipun sudah hampir 1 hari 1 malam tergeletak di tikar pandan. Pak RT pun akhirnya mengadakan pertemuan terbatas di balai desa bersama beberapa tokoh masyarakat. Raut wajah mereka tegang. Suara mereka rendah. Seperti tak ingin terdengar oleh sesuatu yang mungkin mendengarkan. Saya mohon, tolong sampaikan dengan hati-hati, kata Pak RT. Banyak warga minta supaya pemakamannya ditunda. Terdengar helaan napas dari beberapa orang. Kenapa ditunda? Itu jenazah, bukan benda kutukan. Tapi lalu Pak RT berkata lirih. Siapa yang berani pikul kerandanya? Siapa yang berani kafani? Bu Nurlela saja kini terbaring lemas. Ustadz Ramli juga bilang ini bukan kejadian biasa. Sunyi sejenak. Lalu salah satu warga mengangkat tangan. Buruh Minah. Ia berdiri sambil menahan air mata. Maaf, saya tidak bermaksud lancang. Tapi saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bu Rosma lempar sandal ke anak yatim. Hanya karena anak itu lewat depan rumahnya tanpa permisi. Saya juga lihat, dulu dia siram air got ke nenek tua yang numpang duduk di tangga masjid. Semua orang diam karena takut, karena beliau istri Kades. Tapi sekarang, suara Bu Minah pecah. Ia tak lanjutkan kata-katanya. Tapi semua orang tahu maksudnya. Akhirnya, suara warga mulai kompak. Kalau bisa ditunda dulu, sampai suasana reda. Kita juga takut, Pak RT, ini bukan jenazah biasa. Di waktu yang sama, di rumah Pak Burhan, Ustadz Ramli duduk diam di samping jenazah. Ia sudah mencoba membacakan beberapa surat panjang, tapi tak ada perubahan. Mata jenazah tetap membelalak. Cairan hitam terus merembes dari hidung. Tikar pandan makin basah. Lalu datang kabar terbaru. Seorang pemuda desa, Rino, nekat masuk sendirian tadi pagi untuk melihat jenazah. Ia berdiri di pintu kamar, hanya sebentar, lalu jatuh pingsan. Saat sadar, matanya kosong, dan ia tak mau bicara sepatah kata pun. Dia kayak ngelihat neraka. Pak, kata ibunya. Wajahnya berubah. Sampai sekarang belum berhenti gemetar. Cerita itu makin menyebar cepat. Warga desa sebelah pun mulai berdatangan, bukan untuk membantu, tapi untuk melihat dari kejauhan. Sebagian naik ke pagar rumah tetangga.
Sebagian lagi berdiri di tepi gang, membawa kamera ponsel, meski tak berani memotret. Mereka hanya ingin memastikan kabar itu benar. Bahwa ada jenazah yang tidak bisa dikubur. Bahwa ada mayat yang menolak dikafani. Bahwa ada tubuh yang dihukum langsung, di depan mata. Sore mulai mendekat. Awan hitam menggantung lebih rendah dari biasanya. Daun-daun kering berputar pelan di halaman rumah Bu Ros. Langit seperti menahan hujan. Tapi hujan tak turun. Di dalam rumah, Ustadz Ramli hanya bisa menangis. Ya Allah, jika ini bentuk keadilan MU, beri kami kekuatan untuk menyaksikannya. Karena malam, belum tentu membawa kelegaan. Bisa jadi, membawa kutukan yang lebih nyata. Langit sore menggelayut berat di atas desa Karangjati. Awan seperti menggantung hanya sejengkal dari atap rumah warga. Udara begitu sunyi, namun menekan, seperti ada sesuatu yang sedang menunggu, atau menyimpan amarah. Di rumah Pak Kades Burhan, jenazah Bu Rosmawati masih belum bisa dikafani. Tubuhnya makin dingin, tapi wajahnya justru makin menyeramkan. Mata membelalak tak berkedip, bola matanya menonjol keluar seolah hendak lepas. Mulut menganga lebih lebar dari semestinya, dan dari sudut bibirnya, cairan hitam mengalir seperti darah yang busuk. Sudah hampir 24 jam sejak kematian itu. Dan kini, rumah itu benar-benar kosong dari warga. Tak ada lagi yang berani masuk. Hanya tersisa Pak RT, Pak Burhan, dan Ustadz Ramli yang masih bertahan. Tapi bahkan mereka pun tak sanggup lagi menatap wajah jenazah terlalu lama. Aura ketakutan menyelimuti ruangan seperti kabut gaib yang tak bisa dihalau doa. Hingga tiba-tiba, pintu pagar terbuka perlahan. Seorang gadis kecil berdiri di ambangnya. Tubuhnya kurus, mengenakan kerudung lusuh, membawa kantong plastik putih di tangan kirinya. Di tangan kanannya ada sebotol air mineral. Beberapa warga yang sedang berkerumun jauh di luar halaman menatap penuh heran. Siapa gadis itu? Kenapa ia datang ke rumah yang semua orang jauhi? Gadis itu melangkah pelan, tapi pasti. Langkahnya tidak ragu. Wajahnya tenang. Namanya Dina. Seorang anak yatim dari desa sebelah yang hidup bersama bibinya. Ia baru saja mendengar kabar tentang jenazah yang tidak bisa dikuburkan. Dan ia datang. Bukan untuk melihat. Bukan untuk takut. Tapi untuk memberi. Ia mengetuk pintu rumah pelan. Pak RT membuka, dan terkejut saat melihatnya. Dek, kamu siapa? Saya Dina. Saya cuma mau ngasih ini. Ia mengangkat plastik putih di tangannya. Isinya, satu bungkus nasi hangat dan sebotol air. Saya gak tahu siapa Bu Rosmawati, tapi katanya kalau ada orang meninggal, apalagi susah, harus dibantu, walau dengan sedikit. Ini, sedekah dari saya. Biar ringan jalannya. Pak RT tercekat. Matanya memerah. Dina lalu melangkah masuk ke dalam rumah, dengan tenang. Langkah mungilnya tak goyah sedikit pun. Padahal di dalam ruangan itu, bahkan orang dewasa pun nyaris tak kuat berdiri. Ia menghampiri tikar pandan tempat jenazah terbujur. Ia tak menatap wajah jenazah langsung, tapi ia tahu, ia sedang berdiri di hadapan seseorang yang sedang tidak tenang. Perlahan, Dina meletakkan nasi dan air itu di samping tubuh jenazah. Lalu ia duduk bersila. Tangannya kecil, tapi penuh keyakinan. Ia mengangkat tangan dan berdoa. Allah, kalau beliau pernah salah, maafkan ya. Kalau beliau pernah buat orang sedih, kasih cahaya buat hatinya. Kalau beliau berat di sana, saya ikhlas ngasih nasi ini, biar dia bisa tenang. Hening. Pak RT menangis. Pak Burhan berlutut dan menutupi wajahnya. Ustadz Ramli gemetar, air matanya jatuh membasahi jenggot putihnya. Dan saat Dina selesai berdoa, angin pelan berembus di dalam ruangan. Tak kencang, tapi terasa. Wajah jenazah Bu Rosma tampak seperti menegang sebentar, lalu sedikit melemah. Bola matanya tidak lagi semakin menonjol. Darah hitam di sudut bibir berhenti mengalir. Dan untuk pertama kalinya sejak semalam, bau busuk di ruangan itu mulai menghilang perlahan. Dina bangkit. Ia menoleh ke arah mereka dan berkata, "Saya pamit, ya. Nasinya buat beliau aja." Ia lalu berjalan keluar, tanpa menoleh ke belakang. Tinggal jejak ringan dan ketulusan dalam bentuk sedekah.
Di luar rumah, warga yang melihat dari kejauhan tak percaya. Gadis kecil itu keluar dengan wajah tenang. Dan setelah itu, rumah Buro seperti berubah. Bukan menjadi terang. Tapi tidak lagi semencekam tadi. Namun belum selesai. Belum sepenuhnya tenang. Karena azab tak berhenti hanya karena satu sedekah. Tapi itulah awal dari kelegaan, yang harus dibayar dengan air mata dan taubat. Langit mulai meredup meski waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Cahaya matahari menembus awan seperti enggan masuk ke halaman rumah Pak Burhan. Udara di desa Karangjati tetap berat. Warga masih berkerumun di luar pagar, berbicara pelan, menghindari tatap menatap langsung, seolah takut menyebut nama Rosmawati terlalu keras. Di dalam rumah, suasana perlahan berubah. Sejak Dina, gadis yatim itu datang membawa nasi dan air putih, bau busuk yang menggantung di udara mulai menghilang. Genangan cairan hitam di bawah tikar jenazah mulai mengering seperti terserap oleh tanah. Namun meskipun tenang sesaat, wajah Bu Rosmawati tetap membelalak. Matanya besar, menatap langit-langit. Mulutnya sedikit mengecil, tapi masih terbuka. Seolah belum sepenuhnya selesai. Ustadz Ramli yang sejak tadi tak bergeser dari sisi jenazah, akhirnya membuka matanya. Sorotnya dalam. Tapi juga dipenuhi beban berat yang sulit diungkap. Pak Eti. Pak Burhan, warga yang masih ada di luar, tolong kumpulkan. Saya harus bicara. Harus jujur. Beberapa menit kemudian, belasan warga masuk ke ruang utama. Mereka duduk bersila, sebagian berdiri di belakang. Tak seorang pun bersuara. Semua mata tertuju ke Ustadz Ramli. Di hadapan mereka, jenazah Bu Rosma masih tergeletak. Masih belum dikafani. Masih ditolak bumi. Dengan suara rendah, Ustadz Ramli mulai bicara. Aku sudah tahu. Aku tahu kenapa jenazah ini belum bisa dikuburkan. Kenapa matanya membesar seperti itu. Kenapa tubuhnya dingin, tapi wajahnya seolah memancarkan amarah. Kenapa tanah pun enggan menerimanya. Semua orang menahan napas. Sebab, semasa hidupnya, almarhumah telah melakukan hal-hal yang membuat langit menangis dan bumi menolak. Ustadz Ramli memejamkan mata sebentar, lalu kembali melanjutkan. 20 tahun lalu, ia menuduh seorang anak yatim mencuri sendal di teras rumahnya. Anak itu dipukul di depan umum oleh suruhan rumahnya. Anak itu tidak mencuri. Ia hanya menjemput adiknya yang nangis di depan pagar. Tapi anak itu luka, trauma, dan tidak pernah kembali ke sekolah. Beberapa warga saling pandang. Ada yang mulai mengangguk pelan, mengingat kejadian itu. 10 tahun lalu, ia mengusir seorang nenek dari pelataran masjid. Nenek itu hanya duduk karena kakinya bengkak. Ia didorong, jatuh. Dan 3 hari kemudian, meninggal karena infeksi yang tak dirawat. Seseorang di pojok ruangan menunduk sambil mengusap wajahnya. Ia adalah cucu dari nenek itu. Setahun lalu, Bu Rosmawati menyiram air kotor ke seorang pemulung yang meminta air minum. Cuaca saat itu sangat panas. Pemulung itu pingsan di jalan. Dibawa ke puskesmas, tapi tak bertahan lama. Suasana hening. Tak satu pun berani bicara. Tak satu pun menepis. Karena semua tahu itu benar. Tapi yang paling berat adalah doa. Doa dari orang yang teraniaya. Doa anak yatim yang dipermalukan. Doa nenek tua yang diinjak harga dirinya. Doa pemulung yang tak pernah menuntut, hanya memohon seteguk air. Ustadz Ramli menatap jenazah di depannya. Semua doa itu tidak tertolak. Allah kabulkan. Dan inilah bentuknya. Sebelum jasad kembali ke tanah, ruhnya harus membayar semua luka yang pernah ia tinggalkan. Tangis mulai terdengar di beberapa sudut ruangan. Pak RT menangis dalam-dalam. Pak Burhan menggigil dan memegangi kepalanya. Jadi sekarang saya minta, bukan untuk kalian sekadar mendoakan, tapi harus ada yang memohonkan ampunan, mengganti luka dengan sedekah, dan menutup aib ini dengan pengakuan dan penyesalan. Semua tertunduk, tak ada yang bergerak. Lalu dari arah belakang, suara kecil terdengar lagi. Suara yang sama seperti tadi siang. Saya sudah maafkan. Semua menoleh. Dina, gadis yatim kecil itu kembali berdiri di ambang pintu. Wajahnya tetap tenang.
Ia melangkah perlahan ke depan jenazah. Saya gak tahu Bu Rosma pernah buat apa. Tapi kalau ada yang pernah dilukai, biar saya bantu maafin. Biar beliau bisa istirahat. Ustadz Ramli tersenyum lemah. Matanya basah. Lalu ia berseru dengan suara keras. Siapapun yang masih punya luka karena almarhumah, maafkanlah. Karena ampunan manusia bisa membuka jalan ampunan Allah. Dan seketika, dari pelipis jenazah, air bening menetes perlahan. Air mata. Bukan darah. Bukan cairan hitam. Air itu jatuh ke tikar pandan. Dan untuk pertama kalinya, mata jenazah perlahan tertutup, sendiri. Sore semakin dalam. Cahaya matahari mulai berubah menjadi jingga pucat di balik awan yang masih menutupi langit desa Karangjati. Namun di rumah Pak Kades Burhan, untuk pertama kalinya sejak kemarin malam, suasana berubah sedikit lebih ringan. Wajah jenazah Bu Rosmawati yang sejak semalam menyiratkan ketakutan luar biasa. Mata membesar, mulut menganga, urat merah menyembul, kini tampak sedikit berbeda. Kelopak matanya menutup perlahan. Bukan karena disentuh, bukan karena dipaksa, tapi seperti tunduk oleh sesuatu yang tak terlihat. Seperti menerima satu bentuk pengampunan dari langit yang telah lama dinanti. Namun Ustadz Ramli tidak tersenyum. Warga juga tidak bersorak lega. Karena mereka tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan untuk menutup semua luka. Luka yang menganga karena dosa yang ditumpuk selama puluhan tahun dan tak pernah dimintai maaf. Wajahnya tidak lagi menatap langit, bisik Pak RT. Ia duduk bersila di sisi kanan jenazah, tangannya menggenggam tasbih, tapi tetap gemetar. Namun belum berarti semuanya selesai, ucap Ustadz Ramli perlahan. Tangis mulai pecah lagi. Bu Nurlela yang sejak pagi nyaris pingsan karena melihat sendiri mata jenazah membesar seperti hendak keluar dari rongga, kini menangis sambil memegangi lutut. Ia sadar, semua yang terjadi selama 24 jam terakhir, bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah bentuk nyata dari hisab sebelum dikubur. Ustadz Ramli berdiri perlahan. Langkahnya sedikit goyah karena lelah fisik dan batin, tapi suaranya tetap lantang saat ia berkata, "Sekarang, kita tidak boleh hanya menangis. Tidak cukup hanya dengan memaafkan lewat lisan. Harus ada yang mengganti luka itu dengan amal. Harus ada sedekah. Harus ada doa berjamaah. Dan harus ada yang mengantarkan jasad ini ke liang lahat, dengan ikhlas." Pak Burhan bangkit dengan tubuh bergetar. "Ustadz, bolehkah saya yang memulai?" Semua mata menoleh. Wajah Pak Burhan terlihat lebih tua dari kemarin. Mata sembab, suara patah-patah. Ia berjalan ke arah tubuh istrinya, lalu duduk bersila di hadapan jenazah. "Rosma, aku tahu aku salah karena terlalu membiarkanmu berbuat sekehendak hati. Aku tahu kamu menyakiti banyak orang. Dan aku tahu, aku pun ikut berdosa karena tidak pernah menegurmu." Tangisnya pecah. "Aku minta maaf. Dan aku akan sedekahkan semua emas warisanmu untuk pesantren anak-anak yatim di desa ini dan desa sebelah. Semoga itu bisa jadi pengganti luka yang kamu tinggalkan." Seketika suasana hening. Beberapa warga menunduk. Beberapa menangis lebih keras. Ustadz Ramli hanya menutup mata dan mengangguk dalam. Kemudian ia berseru, "Kita semua, ayo angkat tangan. Doakan bersama. Jangan biarkan jasad ini menunggu lebih lama. Karena ruh yang terikat adalah ruh yang gelisah. Dan doa dari hati yang bersih adalah jalan pembebasnya." Semua warga mengangkat tangan. Tangisan berbaur dengan lafaz istighfar. Suara lirih terdengar bersahutan. Beberapa suara pecah karena terbata. Tapi semuanya berasal dari hati. "Ya Allah, ampunilah dia. Lapangkan kuburnya. Terimalah sedekah yang diberikan atas namanya. Maafkan kami semua yang pernah takut, tapi tidak pernah berani menegur. Dan jadikan semua ini pelajaran, agar kami tak mengulang kesalahannya." Angin pelan masuk dari celah jendela. Sejuk. Tidak mencekam seperti tadi malam. Di sisi jenazah, kain kafan yang sejak kemarin selalu terlepas, kini tergeletak diam. Tak melayang. Tak menolak. Seolah berkata, "Sekarang, aku siap menutupi dosa yang telah diikhlaskan." Tapi Ustadz Ramli tahu, meski ruh telah mulai tenang, bukan berarti tanah akan langsung menerimanya.
Karena bumi juga punya hak untuk menolak. Dan malam belum sepenuhnya berakhir. Malam mulai merayap perlahan. Langit di atas desa Karangjati menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung berat seperti mendekap seluruh desa, dan angin yang berhembus pelan membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang lebih tajam. Seperti bau dupa terbakar dan darah yang mengering. Setelah doa dan pengakuan dosa dari Pak Burhan, warga mulai mengumpulkan keberanian untuk mengurus pemakaman Bu Rosmawati. Jenazahnya akhirnya berhasil dikafani, meski dengan penuh ketegangan dan zikir yang tak berhenti dibacakan. Kain kafan kali ini tidak menolak. Namun wajah jenazah tetap kaku. Tidak teduh. Tidak damai. Hanya diam dalam kebekuan yang tidak wajar. 4 orang pria, termasuk Pak RT, Pak Burhan, dan 2 warga yang paling berani, bersiap mengangkat keranda. Keranda bambu itu baru saja diletakkan di tengah ruang tamu. Jenazah dibaringkan di atasnya perlahan, dan diikat dengan tali kafan yang rapi. Semua dilakukan sesuai syariat. Tidak ada yang ditinggalkan. Tapi tetap, semua dilakukan dengan jantung berdegup keras. Bismillah. Kita angkat, ucap Pak RT, pelan namun tegas. 1, 2, 3. Mereka mengangkat sisi-sisi keranda bersama-sama. Tapi, keranda itu tidak bergerak. Tubuh jenazah seperti melekat ke lantai. Beratnya bukan seperti tubuh manusia yang telah meninggal. Seolah ada beban yang menahan dari bawah. Semua yang mengangkat mengerang, peluh mulai menetes dari kening. Angkat lagi. Ayo, kuatkan niat. Coba kedua kali. Keranda itu terangkat sedikit, hanya beberapa sentimeter. Lalu tiba-tiba, terlepas. Jatuh ke lantai. Duk! Seluruh ruangan berguncang kecil karena bunyi jatuhnya keranda. Suara kayu membentur ubin menggemakan dinding rumah yang sunyi. Tali pengikat jenazah ikut terlepas. Dan tubuh Bu Rosma yang telah dikafani, menggelinding ke lantai jatuh miring, dan wajahnya terbuka kembali. Mata itu membelalak lagi. Mulutnya terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dan dari sela-sela matanya, cairan hitam menyembur seperti muntahan ke tanah. Ya Allah! Teriak Pak Burhan sambil tersungkur. Salah satu warga mundur sambil memukul-mukul dada karena sesak napas. Pak RT hampir pingsan. Tangannya gemetar parah. Ustadz Ramli langsung duduk di samping jenazah. Ia membacakan ayat kursi keras-keras, lalu meniupkannya ke arah tubuh yang rebah miring itu. Namun saat ayat terakhir dibacakan, lampu rumah kembali padam. Kegelapan menelan ruangan. Dan di tengah kegelapan itu, keranda bergerak sendiri. Terdorong beberapa senti. Lalu berhenti. Lalu terdorong lagi. Seperti ada tangan tak terlihat yang mendorongnya keluar rumah. Tangisan warga pecah. Sebagian langsung keluar rumah. Sebagian lagi bersujud sambil membaca zikir keras. Pak RT, saya gak kuat lagi. Jangan lanjut malam ini. Kita tunggu subuh. Tapi Ustadz Ramli berdiri dalam gelap. Suaranya lantang. Tidak. Semakin lama ditunda, semakin besar kutukan ini. Kita harus kuburkan malam ini, walau harus seret kerandanya dengan tangan penuh darah. Ia menyalakan lilin kecil. Cahayanya memperlihatkan tikar pandan yang sudah basah oleh berbagai cairan hitam. Keranda diam di ujung ruangan, namun udara di sekitarnya bergetar, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Pak RT akhirnya mengangguk lemah. Baik, kita lanjutkan. Tapi kita minta semua warga kumpul. Semua ikut mendoakan. Karena ini bukan sekadar pemakaman. Ini penebusan. Sementara itu di luar rumah, angin malam bertiup keras. Petir menyambar jauh di utara. Dan suara lolongan anjing terdengar bersahutan. Desa Karangjati menahan napas. Karena malam itu bukan malam biasa. Dan tubuh yang jatuh dari keranda tadi belum tentu diterima oleh tanah. Malam telah benar-benar jatuh. Langit di atas desa Karangjati hitam legam, tanpa seberkas bintang. Awan menggulung seperti kabut hitam yang menggantung rendah, dan udara dingin menyusup ke setiap sudut rumah, membawa ketegangan yang tak bisa diusir oleh api, cahaya, atau doa biasa. Keranda jenazah Bu Rosmawati akhirnya berhasil dibawa keluar rumah. Tapi bukan dengan anggun. Bukan pula dengan iring-iringan yang tenang. 14 orang pria dewasa,
yang awalnya hanya ingin menyaksikan, terpaksa turun tangan membantu setelah para pengusung pertama roboh kelelahan. Keranda itu berat seperti diseret batu besar. Langkah demi langkah menuju halaman belakang rumah terasa seperti mendorong beban dari dunia lain. Pak RT berjalan paling depan, membawa obor minyak. Ustadz Ramli di belakang, menggenggam mushaf yang terus dibacanya dalam hati. Wajahnya dingin, tapi matanya menyimpan beban yang tak bisa dibagi. Di halaman belakang, telah digali lubang makam sejak pagi. Tapi tidak mudah. Tanahnya keras seperti batu. Cangkul patah 3 kali. Air tidak keluar dari dalam tanah meski digali hingga lebih dari 1 meter. Seolah bumi pun menolak untuk dibuka. Kini keranda itu diletakkan di tepi liang lahat. Semua orang berdiri dalam lingkaran, tapi menjaga jarak. Tak satu pun mendekat terlalu dekat. Bahkan Pak Burhan pun hanya berdiri mematung. Saat tali pengikat dilepas, angin besar mendadak berhembus dari arah barat. Obor yang dipegang Pak RT nyaris padam. Lilin-lilin kecil di sekeliling makam mati satu persatu, menyisakan gelap dan bisik-bisik doa yang tercekat. Turunkan perlahan, ucap Ustadz Ramli. 4 orang berdiri di sekeliling, memegang tali. Tali ditarik perlahan. Keranda mulai turun. Namun, tiba-tiba tali di sisi kiri putus. Keranda miring. Tubuh jenazah terhempas ke tanah. Tepat di bibir liang lahat. Jerit panik pecah. Beberapa orang mundur. Pak Burhan tersungkur, menahan tangis. Dan dari dalam liang lahat, terdengar suara. Grok, grok. Bukan suara tanah, tapi seperti suara lambung kosong dari sesuatu yang lapar. Tanah bergetar halus. Dinding makam longsor sedikit. Kerikil jatuh sendiri ke dasar lubang. Tubuh jenazah terguling pelan ke arah liang lahat. Tapi tidak jatuh. Tertahan. Seolah tanah menolak menerimanya. Pak RT menatap Ustadz Ramli dengan wajah ketakutan. Ustadz, kita harus apa? Namun Ustadz Ramli tidak langsung menjawab. Ia maju perlahan, lalu berlutut di tepi makam. Ia menaburkan garam dan air daun bidara ke sekeliling liang. Tangannya gemetar, tapi mulutnya tetap melafalkan doa. Ia lalu berseru lantang. Ya Allah, jika tanah ini Engkau jadikan tempat pengadilan, maka jadikan kami saksi bahwa jenazah ini sudah dimintakan ampun. Jika bumi ini Engkau beri kekuasaan untuk menolak, maka izinkan kami memohon, ampuni dia, agar tanah pun tidak mengusirnya kembali. Semua yang hadir menangis. Doa tak lagi berbisik. Kini lantang, penuh air mata. Dan seketika, tanah berhenti bergetar. Keranda yang terguling mulai bergeser pelan sendiri, lalu jatuh masuk ke dalam liang. Tanpa dorongan tangan, tanpa suara, tanpa perlawanan. Ustadz Ramli menunduk dalam. Alhamdulillah. Tapi ketika tanah pertama kali ditimbun, suara keras muncul dari dalam lubang. Diewuk. Seperti suara pintu batu ditutup dengan paksa. Semua membeku. Tak ada yang berani bergerak. Tak ada yang bicara. Namun Ustadz Ramli bangkit perlahan. Teruskan. Timbun. Jangan berhenti. Kita sudah diberi izin, walau hanya sedikit. Dan dengan tangan-tangan gemetar, warga mulai menimbun tanah. Tidak satu pun diiringi tahlil. Tidak ada suara zikir keras. Yang terdengar hanya napas berat dan isak pelan dari mereka yang menyaksikan langsung. Betapa bumi pun bisa menolak jika seseorang tak pernah mengikhlaskan hidupnya untuk memberi. Pukul 1:23 malam itu, kubur Bu Rosmawati resmi ditutup. Tanah sudah merata, ditaburi bunga setengah layu yang dibawa warga dari halaman masjid. Tak ada nisan mewah, hanya papan kecil bertuliskan nama. Rosmawati binti Hamzah, ditulis cepat dengan spidol hitam oleh Pak RT. Namun, tak ada satupun warga yang berani menatap langsung ke arah pusaranya. Semua menunduk, seolah takut, kalau-kalau dari tanah itu muncul tangan yang mencengkeram atau wajah jenazah yang dulu memelototi mereka kembali. Ustadz Ramli duduk di dekat makam, tangannya gemetar, keningnya basah keringat dingin. Ia telah membaca doa penutup, namun hatinya tak tenang. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menolak pergi, meski tubuh telah terkubur. Tiba-tiba, tanah di atas makam berguncang. Bukan longsor, bukan air,
Tapi getaran, pelan, seperti degup jantung dari dalam bumi. Pak RT yang berdiri paling dekat, melangkah mundur spontan. Beberapa warga berteriak tertahan, sebagian langsung berlari menjauh. Bahkan ada yang bersembunyi di balik pohon nangka besar di tepi halaman. Getaran itu hanya berlangsung 5 detik, tapi cukup untuk membekukan semuanya. Setelahnya, sunyi. Benar-benar sunyi. Tak ada angin. Tak ada jangkrik. Tak ada suara. Hanya bau wangi yang tiba-tiba tercium. Wangi melati bercampur bau dupa. Bukan berasal dari makam, tapi dari arah rumah Bu Rosma sendiri. Ustadz Ramli berdiri perlahan. Matanya terpaku ke jendela rumah yang masih terbuka. Di balik tirai, terlihat bayangan seorang wanita berdiri. Rambut panjang, gaun putih, dan postur tubuh yang persis Bu Rosma. Tapi bukan jasadnya. Bukan pula rohnya. Lebih seperti pantulan dendam. Pak Burhan mendekat. Suaranya gemetar. Ustadz, itu bukan beliau, kan? Ustadz Ramli tidak menjawab. Hanya menutup Al-Quran di tangannya dan berkata pelan. Bawa semua orang pulang. Malam ini jangan ada yang tinggal di rumah itu. Sementara itu, di dalam rumah, jam dinding yang sudah mati sejak sore tiba-tiba berdenting 3 kali. Lemari tua terbuka sendiri, membanting pelan. Dan foto Bu Rosma yang dipajang di ruang tamu, retak. Tepat di bagian matanya. Keesokan paginya, warga geger. Bunga tabur di atas makam terbang berceceran hingga ke jalan desa. Papan nama di makam terbalik sendiri. Dan jejak kaki telanjang terlihat jelas. Dari atas pusara menuju halaman rumah Bu Rosma. Bahkan lebih mengejutkan lagi. Bekas tanah galian seperti diaduk dari dalam. Tidak dalam. Tapi cukup untuk menandakan, dia tidak betah di dalam. Pak RT panik. Ia mengumpulkan warga untuk musyawarah. Apakah kita salah dalam proses pemakaman? Apakah ini tanda bahwa Bu Rosma belum ikhlas dikubur? Namun Ustadz Ramli memotong. Bukan itu masalahnya. Masalahnya, ada yang belum dimaafkan. Ada pintu yang belum ditutup. Dan dendamnya belum dikembalikan ke tanah. Malam itu juga, Ustadz Ramli menulis 3 nama di atas secari kertas kuning. Lela, pembantu yang dikeluarkan tanpa alasan dan belum dibayar. Mbah Minah, nenek tua yang pernah dimaki Bu Rosma di pasar. Dan Pak Arif, mantan tukang kebun yang diam-diam pernah dituduh mencuri. Mereka dipanggil satu persatu. Diminta untuk berdiri di samping makam. Diminta mengikhlaskan. Diminta memaafkan. Namun, dari ketiganya, hanya 2 yang hadir. Lela menolak datang. Katanya, Bu Rosma telah menghancurkan hidupnya. Dan saat malam tiba, Lela ditemukan pingsan di pinggir sungai desa. Mulutnya terus menyebut satu kalimat. Dia datang, dia berdiri di atas makam dan dia tertawa. Malam itu, langit di atas desa Karangjati kembali mendung. Tapi bukan mendung biasa. Awan seperti menggulung ke satu titik, tepat di atas rumah almarhumah Bu Rosma. Angin bertiup lambat, tapi menusuk tulang. Udara berbau anyir, seperti besi berkarat dan bunga busuk yang tak dikuburkan dengan layak. Di dalam rumah, Pak Burhan duduk sendiri di ruang tengah. Matanya sembab. Tubuhnya gemetar sambil memeluk Al-Quran yang sempat ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Ia baru saja kembali dari masjid, mencoba menenangkan hatinya. Namun setiap langkah kembali ke rumah terasa seperti memasuki liang waktu. Ia tahu, istrinya belum benar-benar pergi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi suara tangisan samar terdengar dari arah dapur. Tangisan perempuan. Lirih. Penuh sesal. Bukan dari dunia ini. Pak Burhan berdiri perlahan. Langkahnya berat, seperti ada yang menarik kakinya ke belakang. Ia menuju sumber suara. Langkah demi langkah, lantai kayu yang diinjaknya berderit. Ketika ia sampai di dapur, lampu tiba-tiba mati. Glek. Lalu muncul lagi suara itu. Maafkan aku tak tahu akan seburuk ini. Suara itu bukan hanya lirih, tapi juga serak. Seperti berasal dari tenggorokan yang lama tak menyentuh air kehidupan. Pak Burhan langsung sujud. Tangisnya pecah. Astagfirullah. Kalau ini ujian, berikan aku kekuatan. Kalau ini kiriman dari masa lalu, aku terima.
Ya Allah! Tiba-tiba angin masuk dari celah jendela. Gordon menari sendiri. Dan suara langkah kaki terdengar dari arah kamar Bu Rosma. Pelan, pelan, menuju ruang tengah. Ustadz Ramli yang malam itu belum tidur karena firasat buruk, segera datang ke rumah Pak Burhan. Ia melihat cahaya dari balik jendela yang tak biasa. Cahaya kehijauan, redup, seperti dari lentera lama yang dipakai pesarean kuno. Saat mengetuk pintu, tak ada jawaban. Ia buka sendiri. Pak Burhan ditemukan pingsan di ruang tengah. Mukanya pucat, nafasnya tersengal. Tapi tangannya menggenggam erat mushaf yang terbuka pada surat Al-Baqarah ayat 286. Dan di sekeliling tubuhnya, ada bekas tapak kaki wanita. Tanpa alas. Pagi harinya, warga kembali geger. Makam Bu Rosma retak. Batu nisannya pecah jadi dua. Dan dari celah tanah, muncul bau busuk menyengat yang tak pernah mereka cium sebelumnya. Ustadz Ramli akhirnya memutuskan. Makam harus dibuka. Tapi bukan untuk dipindahkan. Melainkan untuk menyempurnakan yang belum ditunaikan. Tebusan dosa yang ditinggalkan. 3 hari berturut-turut ia gelar doa bersama di sekitar makam. Mengundang anak yatim, memberi makan fakir miskin, menyantuni janda tua. Semua itu dilakukan atas nama almarhumah Rosmawati binti Hamzah. Diumumkan secara terbuka, dengan harapan jiwa yang tertinggal bisa dituntun pulang. Dan malam ketiga, tepat saat doa selesai dan lampu-lampu mulai padam, terlihat cahaya putih tipis naik dari atas makam. Bukan cahaya terang, tapi cukup untuk membuat hati yang melihat merasa tenang. Lalu, bau melati yang selama ini muncul dengan aroma amis, perlahan berubah menjadi wangi yang bersih. Seperti bunga asli. Seperti damai. Seminggu kemudian, Ustadz Ramli menggelar pengajian besar. Dan dalam ceramahnya ia berkata, "Saudaraku, jangan pernah anggap enteng luka hati seseorang. Karena mulut bisa tersenyum. Tapi doa dari orang yang teraniaya menembus langit tanpa hijab. Dan bila hidup kita penuh dosa yang kita sembunyikan, jangan berharap tanah akan menyembunyikannya juga." Sejak kejadian itu, rumah Bu Rosma dikosongkan. Tak ada yang berani menempatinya. Namun warga tak lagi takut. Karena mereka tahu, yang perlu ditakuti bukan arwah orang mati, melainkan dosa kita yang tak pernah ditebus sebelum jasad menyatu dengan bumi. Semoga cerita ini memberi pelajaran bagi kita semua. Tuliskan sholawat di kolom komentar. Sebarkan cerita ini sebagai bentuk dakwah dan pengingat bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung kisah-kisah penuh hikmah lainnya di Ruang Bercerita. Barokallahu fiikum. Bayangkan, jika dosa yang kita anggap kecil, ternyata menjadi alasan tubuh kita ditolak oleh tanah. Bayangkan, jika hati yang kita lukai, diam-diam membawa kita kepada siksaan di alam barzah yang tak terlihat oleh mata manusia. Sesungguhnya, Allah tidak pernah tidur. Setiap air mata orang yang teraniaya, setiap keluhan anak yatim yang ditolak, dan setiap kata kasar yang kita lontarkan, semua dicatat. Dosa yang belum ditebus, tidak akan hilang hanya karena kematian. Justru, ia akan menagih balasan. Dengan cara paling sunyi, dan paling menggetarkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah 7:8. Jangan remehkan kezaliman kecil terhadap sesama, apalagi kepada mereka yang lemah dan tak mampu membalas. Berbuat baik tidak hanya saat hidup, tapi juga siapkan kebaikan yang akan menolong kita setelah mati. Ampunilah sebelum menyesal, dan mintalah maaf sebelum ajal menjemput. Bersihkan hati, jaga lisan, dan jangan pernah menutup mata terhadap tangisan orang lain. Mari kita jadikan cerita ini sebagai cermin, bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal dari pertanggungjawaban abadi. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Bagikan video ini sebagai dakwah dan pengingat. Dan subscribe channel Ruang Bercerita agar kita semua saling mengingatkan dalam kebaikan.
Semoga kita semua wafat dalam husnul khotimah dan diterima amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.